seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran BK di SD itu tidaklah ada. Namun penerapan BK itu dibaurkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Oleh karena itu, setiap guru pastilah sudah diajarkan materi BK di perguruan tinggi sebelumnya. Kalau kasus yang terjadi pastilah pernah ya. Namun karena saya sebagai guru wali kelas rendah, kelas 3, maka kasus yang sering terjadi itu hanyalah kasus yang kecil. Seperti misalnya anak yang masih introvert dan malu untuk tampil ke depan. Juga banyak anak yang memperebutkan perhatian dari gurunya gitu ya. Dan juga saling mengejek tapi masih dalam hal yang wajar. Mengatasi kasus yang ringan dan yang sedang itu dapat diatasi oleh internal sekolah saja, kepala sekolah, guru-guru, dan juga melibatkan orang tua siswa yang berkaitan dengan kasus tersebut. Namun apabila sudah mengalami kasus yang berat, nah pastilah para guru ini menyerahkan kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang. Dan juga apabila tentang perlindungan anak itu bisa diserahkan ke dalam tim perlindungan anak tersebut. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik. Semalam Ibu ada kasih tugas kan? Ada. Nah, yang udah siap tugasnya di buku ya depan. Nah, ini tugasnya cuma ada 2, Anissa sama Dwi. Tugas Arima kemana ya? Nah, baik, karena udah waktunya bel, yang lainnya boleh istirahat ya. Arima tinggal sini dulu ya, mau ngomong sesuatu. Gimana kabarnya ya? Tadi bilang kan nggak siap kayak yang diberikan semalam. Karena saya belum ngerti kalau nggak ngerti kan bisa tanya sama orang tua di rumah. Saya kan di situ. Karena saya tidak bisa. Siswa, saya merasa sangat penting adanya penerapan bimbingan dan konseling atau disingkat dengan BK di sekolah. BK membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah seperti masalah pribadi, akademik, maupun sosial. Dengan adanya BK tersebut, siswa dapat merasa didukung dan memiliki sumber daya untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi. Kadang, pendekatan yang berbeda dapat membantu saya memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, saya akan berusaha untuk lebih fokus dan rajin berlatih agar lebih menguasai pelajaran tersebut. BK itu menurut saya ada. Salah satunya, guru saya menanya saya apakah ada yang sulit dalam mengalami pembelajaran. Nah, saya harus belajar lebih giat Bu. Apabila saya tidak mengetahuinya, saya akan bertanya kepada guru atau teman saya. Silakan masuk. Misi Bu. Jadi gini Bu, ada siswa kita di kelas 3 itu namanya Abiba, Kak CPN itu saya lihat dia juga sering melapor sama orang gitu. Saran saya tuh ada mencurahkan di orang tuanya untuk menanyakan perkembangan dia di rumah itu bagaimana apa terjadi di rumahnya. Oke baik, nanti saya bilang ya Bu sama Abiba besok untuk bawa orang tuanya. Pemahaman kepala sekolah terhadap penerapan bimbingan konseling di sekolah dasar sangat penting dalam mengoptimalkan proses pendidikan dan mengembangkan keterampilan sikap dan kemampuan siswa. Jika suatu sekolah mengalami kasus bimbingan dan konseling yang ringan ataupun berat,
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam kasus ringan seperti pengawasan dan evaluasi, koordinasi dengan guru, BK, pengembangan kepribadian siswa. Dalam kasus berat itu bisa kita lakukan seperti pengawasan dan evaluasi, pengembangan kepribadian siswa, dan koordinasi dengan orang tua siswa. Ada beberapa pelatihan khusus yang pernah dibuat untuk memahami lebih dalam penerapan bimbingan dan konseling di sekolah untuk para guru. Contohnya seperti pelatihan pengembangan keterampilan konseling. Selanjutnya pelatihan sekolah inklusi. Dan terakhir itu ada pelatihan coaching dan mentoring. Silakan masuk. Misi. Iya. Jadi saya di sama kalau ini kalau saya bisa boleh tahu ya betul sekali. Jadi ada maksud saya dan tidak tadi di sini ini pengembangan anak atau anak karena saya perhatikan belakangan ini dia selalu menunggu kemudian dan juga 2 hari lalu itu dia tidak mengerjakan tugasnya Bu. Kalau boleh saya tahu di rumah itu apakah itu sudah mengajarinya Bu? Dalam anak ini saya memang sangat sibuk ya. Jadi saya juga sadar kalau saya ini kurang mengasih waktu saya juga lebar. Saya tidak mengasih membaca dia seperti sebelumnya. Jadi itu kalau udah saya sadar sebaiknya walaupun kita selalu sibuk ya Bu, tapi silakan waktu kita anak kita tanyakan kegiatan anak pada saat sekolah dan juga apa sudah kita jawabnya. Mungkin untuk kedepannya itu lebih mengawasi KPR-nya ya Bu. Karena saya usahain di perusahaan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bu. Iya. Menurut saya sendiri, BK itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk membantu para peserta didik kita untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengalaman saya sendiri, untuk pelayanan khusus bimbingan dan konseling ini, ketika saya berada di jenjang sekolah dasar, itu tidak ada ya. Tapi ketika ada satu permasalahan antara siswa satu dengan siswa lainnya, di situ yang turun tangan untuk menangani masalah tersebut adalah guru wali kelas itu sendiri. Nah, mungkin itu adalah salah satu penerapan BK di sekolah dasar. Menurut saya, yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung adanya BK di SD ini, salah satunya diantaranya untuk dia mengawasi anak-anak kita dalam hal belajar. Seperti memberikan motivasi atau membantu anak-anak tersebut untuk mengerjakan tugasnya dan lain sebagainya.